Selamat malam, Wansan Hawei Laosi, Laosi, Sesium Senjie. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Eli. Saya udah belajar lonjovitologi udah lama sekali ya. Jadi ini lonjovitologi bukan hanya untuk orang yang mempunyai penyakit atau sakit atau tertentu. Tapi lonjovitologi itu juga berguna atau bermanfaat bagi semua orang, terutama orang yang sehat. Ya, orang sehat kalau kita belajar lonjovitologi bukannya kalau mau belajar nggak lonjovitologi, nggak, saya sehat kok, saya nggak ada sakit kok, nggak usah belajar, bukan begitu. Tapi lonjovitologi juga berguna bermanfaat bagi semua orang yang sehat. Ya, seperti saya sekarang kan sehat kan, tapi saya belajar lonjovitologi ini sangat berguna. Bapak Ibu sesium semua pernah traveling kan, pernah pergi jalan-jalan gitu ya. Jadi dimana kalau kita ada satu kejadian, kita bisa memanfaatkan apa yang sudah kita pelajari. Contohnya saya suka traveling, sering pergi traveling. Jadi pada tahun 2023 ya, baru lewat tahun yang lalu, saya ke Taiwan, ke Fuguangshan. Ya, ke Fuguangshan, tahu kan kalau kita nampak sesuatu, kalau kita udah traveling kan pasti kita pegang HP ya, pegang HP kita video. Jadi kita jalan terus. Itu mau ke Fuguangshan itu kan jalannya panjang ya. Jadi saya video. Rupanya depan ada tangga, nggak nampak kan? Jalan jatuh kan? HP pun terbang. Aduh, cepat. Kalau HP terbang pertama kita pegang bukan mana sakit, mana jatuh, tapi cari HP dulu. Aduh, HP-nya pecah, layarnya pecah. Waduh, layarnya pecah. Ya kan, sayang. Jadi baru pelan-pelan mau berdiri. Rupanya mau berdiri, kaki saya nggak bisa berdiri. Sakit. Rupanya kaki saya ini yang sebelah kanan ini kepekok. Kepekok. Nggak bisa berdiri. Jadi nggak bisa berdiri, saya kan udah belajar lonjovitologi, langsung dipegang aja. Di mana yang sakit, dipegangin. Terus saya juga diemin aja, karena nggak bisa berdiri, jangan dipaksakan untuk berdiri. Saya hanya pegang. Saya pegang kedua kaki saya yang di siku kaki sini ya. Jadi saya pegangin kira-kira 10 sampai 15 menit. Udah dipegangin 10-15 menit. Kemudian saya baru mau berdiri, tapi terasa sakit ya. Terus saya bilanglah ke kaki saya yang kanan, kaki kanan, minta maaf ya karena kasih video yang gak jaga, jadi sekarang kaki saya sakit ya. Terus saya bilang kaki, karena ini kan saya lagi traveling ke Taiwan, saya masih ada waktu seminggu lagi baru pulang. Jadi kalau kaki saya bengkak, saya nggak bisa jalan, gimana saya mau mengikuti tour selanjutnya ya kan? Saya nggak mungkin di hotel aja, nggak bisa jalan, sayang dong ya kan. Terus saya udah bilang ke kakinya, kemudian saya bilang ke kaki kiri saya, tolong ya untuk seminggu ke depan ini kaki kiri agak mengeluarkan tenaga sedikit karena kaki kanannya cedera. Jadi kita saling kerjasama ya. Saya juga minta maaf, bahwasanya nanti lagi jangan video sampai jalan nggak nengok jalan lagi gitu. Nah, kemudian saya berdiri, saya bisa jalan, saya pelan-pelan jalan. Memang saya nggak menggunakan tenaga kaki kanan, lebih banyak menggunakan tenaga kaki kiri. Jadi sampai jalan, oke. Sudah selesai prodi Fuguangshan itu, kita kan naik ke bus pariwisata. Jadi selama naik bus kan kita mau ke next destination, ke next selanjutnya. Saya pegangin kaki aja, hanya kedua tangan memegangin kaki. Ya, kanan dan kiri saya memegang telapak kaki bawah sama yang bengkak. Jadi memegangin itu aja. Jadi nanti sampai di satu tempat saya tetap bisa jalan. Ya, bisa jalan. Nah, kemudian sampai ke hotel, malamnya sampai ke hotel, saya lihat kaki saya udah bengkak sekali. Saya terapi lagi sampai bilang ke kaki saya, besok mau jalan lagi, jangan bengkak ya, biar bisa jalan ya, gitu. Udah. Besoknya selama di bus itu saya tetap pegangin kaki dan saya tetap bisa jalan. Kaki saya walaupun bengkak, saya bisa jalan. Ya, walaupun bengkak, saya bisa jalan sampai tour saya selesai seminggu kemudian. Nah, jadi sesudah sampai Medan, barulah kita pergi lihat ada sakitnya apa. Rupanya herannya kakinya sembuh, bengkaknya berkurang tanpa perlu ke dokter lagi, tanpa perlu ke tukang urut lagi ya, ke sini saya nggak usah lagi. Jadi itu bagus sekali. Jadi selain itu juga kadang kita kalau ada kemana-mana, kadang kita kesenggol tangan kita ada berdarah atau kaki kita berdarah kan, kita juga bisa pegangin
pegangin dan darahnya bisa berhenti sendiri. Nah, darahnya bisa berhenti sendiri. Ya, banyak kegunaan sekali untuk lonceng fitologi ya. Jadi ini sesuai Bapak Ibu semua, jangan pikir orang sehat nggak perlu belajar, hanya orang yang sakit yang perlu belajar, nggak usah. Karena kita tetap memerlukan untuk menterapi kita sendiri. Karena belajar lonceng fitologi itu seperti kita membawa kotak P3K. Jadi kita membawa kotak P3K diri sendiri. Jadi kita nggak usah bawa Panadol, Betadine atau apa segala macam, kita nggak usah bawa, kita bisa. Dimana kita merasa mual, kita terapi, kita pegang leher, pegang C7 ya. Dimana kita merasa sakit perut, langsung kedua tangan taruh di perut ya. Dimana kita merasa sakit kepala, kita bisa pegang kedua kepala kita ya. Betul Bapak Ibu semuanya ya? Ya, selama Bapak Ibu udah belajar lonceng fitologi ini, nanti Bapak Ibu semua sudah membawa P3K di diri kita sendiri. Jadi kemanapun kita tenang, gak usah bawa kotak obat lagi. Oke? Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada